Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan tugas final mata kuliah wawasan kemaritiman dengan judul Potensi Migas Maritim Indonesia di Laut Natuna dengan dosen pengampu Dr. Elianti A. Mokodompit, SE MSI. Perkenalkan, saya Nikmatul Nawi Bastian, mahasiswi jurusan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari dengan nomor stambuk B2C1 25024. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas laut sebesar 6,4 juta kilometer persegi. Di dalamnya termasuk zona ekonomi eksklusif sebesar 3 juta kilometer persegi dan juga perairan kepulauan dan teritorial sebesar 3,25 juta kilometer persegi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah maritim terbesar di dunia. Potensi maritim Indonesia mencakup sumber daya perikanan, minyak dan gas bumi, energi terbarukan laut, serta biodiversitas pesisir yang sangat kaya. Pemanfaatan potensi ini bukan hanya penting bagi perekonomian nasional, melainkan juga strategis untuk ketahanan pangan dan energi dalam jangka panjang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor energi dan pertambangan. Beragam potensi energi yang dimiliki negeri ini menjadi penopang utama perekonomian, di mana sektor minyak dan gas bumi menempati peran strategis sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Salah satu wilayah yang memiliki peranan penting adalah Kabupaten Natuna yang ada di Kepulauan Riau, yang berbatasan langsung dengan Natuna Utara. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan dengan cadangan gas bumi yang sangat besar dan stok ikan yang melimpah. Natuna juga memiliki ekosistem pesisir yang penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis. Selain itu, posisi geografis Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan menjadikan wilayah ini rawan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Kondisi ini menegaskan bahwa potensi sekaligus tantangan pengelolaan sumber daya maritim di Natuna sangat kompleks. Kebutuhan energi domestik yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan ekspansi sektor industri menjadi faktor pendorong utama bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya migas di Laut Natuna. Permintaan energi yang tinggi ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya mencari sumber energi yang dapat diandalkan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dalam pengelolaannya guna menjaga ketahanan energi nasional. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu lingkungan, tren dekarbonisasi, dan komitmen internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim, cadangan gas alam yang melimpah di kawasan Natuna memberikan peluang strategis yang signifikan. Gas alam sebagai sumber energi fosil yang relatif lebih bersih dibandingkan batu bara dapat menjadi solusi transisi energi yang mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan kebutuhan energinya. Potensi gas dan minyak di Laut Natuna tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang besar bagi Indonesia, tetapi juga membawa dampak strategis yang melibatkan dinamika geopolitik yang kompleks. Laut Natuna terletak di kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik karena berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Wilayah yang sering menjadi titik sengketa internasional. Klaim teritorial dari beberapa negara termasuk Cina yang menganggap sebagian wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari zona ekonominya, menambah lapisan tantangan dalam pengelolaan potensi migas di kawasan Natuna. Situasi ini menciptakan risiko konflik yang dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan kelangsungan operasi eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya migas di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi ancaman ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim termasuk melalui patroli rutin dan penguatan armada laut guna memastikan kedaulatan wilayah sekaligus melindungi aktivitas migas. Selain memperkuat pertahanan, diplomasi aktif dengan negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan menjadi langkah penting. Pengembangan sektor migas di Laut Natuna memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan cadangan energi yang besar, kawasan ini dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan infrastruktur, energi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Namun, di tengah peluang usaha tersebut, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah kompleks, termasuk isu keamanan, regulasi, teknologi, serta keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan migas di Laut Natuna tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Sebagai wilayah strategis, Laut Natuna harus dikelola dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan sinergi antar aspek teknis, ekonomi, politik, dan maritim. Kebijakan maritim yang terintegrasi dengan strategi pertahanan negara akan membantu menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan aktivitas eksplorasi migas. Cadangan gas alam yang besar di Laut Natuna memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih. Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi serta memperkuat ketahanan energi nasional. Gas alam dari Natuna juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti LNG yang dapat diekspor untuk meningkatkan devisa negara. Namun, upaya pemanfaatan migas di Laut Natuna harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi migas dapat berdampak pada ekosistem laut jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis lingkungan harus diintegrasikan dalam setiap tahap operasi, mulai dari eksplorasi hingga produksi, untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan mengatasi tantangan teknis, finansial, geopolitik, dan lingkungan secara holistik, pengelolaan migas di Laut Natuna dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif. Laut Natuna dengan segala potensinya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berdaya saing di kancah global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan aset strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan kedaulatan Indonesia. Dalam berbagai pidato dan agenda pemerintahannya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya migas yang dimiliki, baik di darat maupun di wilayah laut. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi minyak dan gas bumi yang sangat besar, terutama di kawasan maritim seperti Laut Natuna, Blok Masela, Selat Makassar, dan wilayah Indonesia Timur. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat eksplorasi dan pengelolaan migas guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dari luar negeri. Selain menekankan pentingnya swasembada energi, Prabowo juga menyatakan bahwa pengelolaan migas harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengekspor bahan mentah, melainkan harus mampu melakukan hilirisasi industri migas agar tercipta nilai tambah di dalam negeri. Dalam pandangannya, pembangunan kilang minyak, industri petrokimia, dan pengembangan gas bumi merupakan langkah penting untuk memperkuat industri nasional, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan pendapatan negara. Prabowo juga menekankan bahwa investasi asing di sektor migas tetap diperlukan, namun kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kerjasama energi yang dilakukan.
Oleh sebab itu, wilayah-wilayah migas strategis di Laut Indonesia seperti Natuna dan kawasan perbatasan maritim lainnya harus dilindungi dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo menempatkan migas sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi, memperkuat ekonomi nasional, dan menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Saya berharap pembahasan ini dapat menjadi pemahaman bagi kita semua terkait potensi minyak dan gas bumi Indonesia dalam poros maritim. Selain potensi minyak dan gas bumi yang dapat menjadi sumber energi, kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan bawah laut dan darat Indonesia. Saya juga berharap kepada masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan tidak merusak sumber daya yang kita miliki. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.